Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflaha man zakkaha. Bahagialah orang yang menyucikan jiwanya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, Arba'un man kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya, hibzu amanatin wa sidku hadisin wa husnu khaliqatin wa ifatun fi tu'mah. Artinya adalah bahwa ada 4 hal. Jika 4 hal itu ada pada diri engkau, niscaya semua urusan-urusan dunia yang menghimpitmu tidak akan mencelakakan engkau. Yang pertama adalah hifzu amanatin. Tidak akan celaka orang yang selama hidupnya senantiasa menjaga amanah, tidak berkhianat. Yang keduanya adalah sidku hadisin. Tidak akan celaka orang yang hidupnya itu senantiasa berkata baik, jujur, tidak suka dusta. Yang ketiganya adalah husnu khaliqah. Tidak akan celaka orang yang hidup di dunia ini senantiasa berakhlak baik kepada sesama. Yang keempatnya adalah iffah fi tu'mah. Dan tidak akan celaka orang-orang yang hidup di dunia ini senantiasa berhati-hati menjaga apa yang dimakannya. Poin yang keempat, menjaga makanan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib-thayyib, yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memperhatikan jasad dengan makan. Tetapi apa yang kita makan harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama halal, yang kedua adalah thayyib. Thayyib secara lugawi bisa bermakna baik, kemudian bergizi, tidak membahayakan apabila dimakan. Sedangkan halal itu adalah yang dibolehkan dalam syariat. Dimaknai juga bahwa halal itu adalah segala sesuatu yang berlepas dari segala bahaya duniawi dan ukhrawi, atau bisa juga dimaknai adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Para fuqaha membagi halal menjadi 2. Yang pertama halal dari segi zat, yang kedua halal dari segi cara. Kalau halal dari segi zat itu adalah makanan-makanan yang mana di dalamnya itu tidak mengandung bangkai, yaitu binatang-binatang yang mati tidak dengan cara disembelih dengan cara yang sah, cara islami, kecuali hewan-hewan yang ada di lautan. Yang kedua, makanan itu bukanlah anjing, bukan juga babi, bukan juga darah yang mengalir, bukan juga binatang-binatang buas, binatang-binatang bertaring, kemudian binatang-binatang yang memakan kotorannya sendiri dan sebagainya, masih banyak. Kemudian halal dari cara mendapatkan itu adalah bahwa apa yang dimakan itu didapat dari cara yang baik, bukan dengan mencuri atau dengan cara menganiaya orang lain. Apa urgensi makan sesuatu yang halal? Makan yang halal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makan akan jadi ibadah. Yang keduanya adalah ternyata bahwa apabila seseorang tidak menjaga makanannya, artinya selantiasa memakan makanan yang tidak jelas, apalagi yang haram, akan membuat doa-doanya itu terhijab, akan membuat doa-doanya itu tertolak. Jika seseorang ingin berdoa dan ingin cepat pengabulannya, selain menjaga adab-adab berdoa, juga jaga makanannya. Pada suatu hari, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna mustajab dakwah. Wahai Rasul, doakanlah saya agar jadi orang yang kalau berdoa itu mustajab, tokcer, cepat diijabahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakannya, tetapi Rasul hanya memberikan tips, memberikan pesan. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Wahai Sa'ad, thayyibkan makananmu, hati-hati dengan yang kamu makan, makanlah yang baik-baik, niscaya engkau akan jadi orang yang akan mustajab doanya.
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengamalkan, dan di antara sahabat-sahabat Nabi, Sa'ad termasuk salah satu sahabat yang cepat dalam pengabulan doa. Di antara sahabat yang lain bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa amalannya, apa rahasianya? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tidaklah aku makan dan tidaklah aku minum, melainkan aku tahu bahwa yang aku makan dan aku minum itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Oleh karenanya, hati-hatilah dengan makanan. Mari kita menjaga diri kita agar jauh dari sesuatu hal yang diharamkan, termasuk juga sesuatu hal yang subhat. Dan yang paling utama lagi, ternyata banyak memakan sesuatu yang haram akan menyebabkan hilangnya keberkahan hidup di dunia ini, termasuk juga bahaya di yaumil akhir nanti. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa akan ada suatu masa nanti di mana orang-orang sudah tidak lagi mempedulikan apa yang didapatkannya, apakah itu halal atau haram. Rasulullah SAW pun memberikan nasihat kepada orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat berupa surga agar menjaga makanannya. Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata nabata min sukhtin, artinya tidak akan masuk ke surga orang yang mana dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang diharamkan. Bahkan disebutkan neraka itu lebih layak untuknya. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga apa yang kita makan ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.